untuk menopang kita, mendampingi kita. yang terbaik. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa-Mu yang boleh Kau nyatakan buat setiap kami. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan yang indah untuk kami boleh beribadah kepada-Mu. Kekuatan, kesehatan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan semakin pakai lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, jika sebentar kami mau menerima kebenaran dari firman Tuhan, mari Tuhan Kau berfirman buat kami, buat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sebentar akan melayani kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Tuhan juga jamah hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh jatuh ke tanah hati kami yang baik, sehingga boleh bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu, dan kami beralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Puji kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5, kita baca ayat ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dan seterusnya. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Allah yang demikian katanya, telah aku dengar daripadamu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Pagi hari ini saya tidak berbicara tentang baptisan Roh Kudus, tetapi saya mau berbicara tentang ngapain saja sih Yesus selama 40 hari setelah kebangkitan sampai kepada kenaikan, apa yang Yesus kerjakan. Untuk anak-anak Tuhan perlu ketahui, dan itu ada tercatat di dalam Alkitab. Ada yang berkata, loh, hubungannya apa yang Yesus alami dengan adat istiadat yang terjadi di Indonesia. 3 hari ya, Tuhan Yesus bangkit 3 hari, 40 hari, terus berikutnya tidak ada hubungan, saudara. Mungkin mereka mengikuti apa yang terjadi dalam pribadi Yesus, tetapi saya mau sampaikan bahwa peristiwa 3 hari setelah kematian Yesus, terus ada kebangkitan, terus peringatan
40 hari. Sekali lagi saya mau sampaikan, tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan dengan adat. Apakah itu ada Jawa? Menakir tidak ada? Tidak ada. Muslim, ya. Jadi berarti lebih kepada budaya Muslim, ya. Kenapa kekristenan tidak melakukan hal itu? Ya, bukan itu, gitulah. Artinya apa yang Yesus alami bukan dipraktekkan dalam kehidupan, hal-hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Karena apa yang Yesus alami punya misi, saudara. Apa yang Yesus kerjakan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Kan kita bukan anak-anak Tuhan yang begitu hari ketiga setelah mati terus kita bangkit. Jadi tidak ada. Kenapa kita harus bangkit? Tujuannya apa? Tidak ada. Kalau Yesus punya tujuan, kenapa 3 hari setelah kematian Yesus bangkit, menunjukkan bahwa Dia kuasa. Dia punya kuasa, dan kuasa itu dari dalam, bukan dari luar, bukan dari kekuatan orang lain, bukan dari kekuatan dunia. Kekuatan yang keluar dari dalam dan itu mengguncangkan dunia. Jadi Om tak perlu ya peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, terus berapa hari, 100 hari. Apalagi 100 hari tidak ada hubungannya juga dalam Alkitab. Nah, terus nanti kalau masih sampai 40 hari berarti arwahnya masih melayang-layang. Enggak, saudara, ya. Kekristenan percaya begini, saudara. Kita mati, kekristenan begini. Matinya orang Kristen begini. Saya kasih tahu ya, saudara. Tutup mata di dunia, begitu buka mata surga. Hello. Nah, terus tidak perlu ya Om digini-ginikan. Kalau kita lakukan itu hanya sebatas memang kita berduka, kita ingin dihibur. Keluarga yang mengundang kita itu supaya kita menghibur keluarga. Nah, kalau nanti keluarga mengundang kita, ayo Kristen di sini, setelah itu kita terus nagih utang sama, nah ini tidak menghibur ini. Ya, kehadiran kita menghibur. Makanya dibuat ibadah penghiburan. Apakah harus hari ketiga, hari ketujuh, dan hari seterusnya? Saya mau katakan tidak harus. Jadi supaya dimengerti oleh anak-anak Tuhan, supaya jangan sampai kita ikut-ikutan seperti dunia bilang. Kita punya cara sendiri. Gereja punya cara sendiri. Bayangkan anak-anak Tuhan di zaman Kisah Para Rasul, kalau semua harus mengikuti cara-cara gitu, nah mereka tuh banyak yang mati syahid, saudara. Terus apa sih jelameti? Siapa sih terus akhirnya seperti Paulus di penjara mati, setelah itu ayo 3 harinya siapa sih mau datang ke situ? Yohanes Pembaptis mati saat Yesus masih ada. Dia dipenggal oleh Raja Herodes. Tidak ada catatan Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis setelah dibunuh, dipenggal kepalanya, terus Yesus datang untuk hari ketiga, hari ketujuh. Tidak ada, saudara. Bahkan Lazarus mati di kayu salib. Lazarus mati di kayu salib. Di mana itu ayatnya? Pendeta kan tidak boleh salah ya. Ya, mati di kayu salib, terus Yesus bilang, bukan itu tempatmu, pindah. Ya, mati dikubur selama 4 hari. Loh, Yesus berarti telat ya. Harusnya kan 3 hari, kenapa kok 4 hari?
Jadi artinya tidak ada adat istiadat seperti itu yang ada kaitannya dengan Alkitab. Saya mau tegaskan itu sebelum saya menjelaskan seterusnya. Jadi intinya kekristenan mati tutup mata di dalam dunia ini, buka mata, wow, bertemu dengan Yesus. Amin, saudara. Makanya betul-betul kita persiapkan hidup kita untuk bertemu dengan Yesus. Supaya begitu Tuhan panggil, ya langsung yang kita lihat itu Yesus, bukan yang macam-macam. Tidak ada istilah siksa kubur bagi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Dikubur disiksa, yang tidak ada, tidak kerasa apa-apa, mati, tunggu kebangkitan yang roh kita yang sudah kembali kepada Tuhan, tidak rasanya apa-apa kalau kita setia. Tidak usah takut saudara ya, jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, kematian anak-anak Tuhan itu disambut oleh Tuhan. Saya pernah beberapa kali sampaikan itu, bagaimana Stefanus dirajam oleh batu yang diketuai oleh Saulus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul pasal berapa juga? 9 juga salahnya. Saat Stefanus dirajam batu, dia tidak merasakan sakitnya batu yang melempari tubuh Stefanus, tetapi Stefanus berkata, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berjumpa langsung dengan Yesus. Alkitab tidak pernah mencatat, begitu Stefanus dirajam oleh batu, dimasukkan di dalam kubur, tambah lagi diinjak-injak, ya. Tidak ada rasa apa-apa, langsung berjumpa dengan Yesus. Enak ya? Siapa yang mau daftar duluan? Setelah mengerti kan ada pertanyaan, toh? Setelah kita mengerti baru ada pertanyaan. Oke, sudah jelas? Siapa yang mau daftar? Jangan dulu saudara ya, sekondisi enak. Jadi intinya 3 hari, 7 hari, 40 hari, sekian hari dan lain sebagainya tidak ada kaitan dengan Alkitab. Kalau kita mengerjakan itu mungkin karena kita sayang sama orang tua, karena kita masih mengingat orang tua kita, silakan. Tapi jangan dihubungkan dengan adat istiadat. Pentakosta tidak mau melakukan hal itu karena itu mubazir. Tidak ada gunanya. Gunanya hanya untuk sebatas kepada memberikan penghiburan kepada yang ditinggal. Boleh, bukan tidak boleh sama sekali. Boleh, tetapi pemikirannya harus benar-benar bahwa keluarga ini dalam kondisi berduka dan ingin dihiburkan. Makanya kebaktian keluarga kalau habis ada kematian itu adalah malam penghiburan. Bukan berarti karaokean di situ saudara ya. Malam penghiburan artinya keluarga yang baru saja ditinggal dihibur dengan kehadiran kita. Dihibur dengan kebenaran firman Tuhan, dikuatkan. Itulah sebabnya kalau ada yang meninggal terus mengundang kita, terus keluarga berada di dalam sendiri masa-masa, lebih baik tak usah mengundang kita. Untuk apa? Yang berduka harus ada di persekutuan itu. Terus dimasak, kalau perlu tak perlu masak. Namanya berduka kok malah nyiapin makan minum. Kalau perlu kita yang datang, yang diundang itu yang datang dengan membawa, ya mungkin sedikit, ada yang bawa aqua silakan, ada yang bawa roti silakan. Itu yang benar saudara. Yang benar seperti itu. Keluarga yang berduka ngundang, dan kalau perlu tidak bawa apa-apa, tidak ngasih apa-apa. Ya, yang kita yang diundang yang datang dengan membawa makan minuman untuk kita nikmati sekedarnya.
Itu yang lebih alkitabiah dan yang lebih bermanfaat dan benar-benar menghibur. Oke, nggak tahu kenapa kok harus bicara tentang kematian, tapi itu penting saudara, penting karena ada banyak anak-anak Tuhan yang bingung apa yang harus dikerjakan. Terus sudah lari, sudah lupa dengan keluarga yang pernah meninggal. Kita lupa kadang tonggo-tonggo yang eling karena minta aku ada ditonjol. Loh, bukankah itu sudah 100 harinya? Saya eling tonton nih saudara ya. Ayah saya meninggal, saya tidak buat apa-apa saudara. Tidak apa-apa. Saya dulu ganteng, sekarang tetap ganteng ya. Ya, nggak ada masalah. Dan Tuhan Yesus tidak datangi saya, katanya gitu ya. Terus ada, masalah ada mimpi didatangi. Sampai sekarang saya nggak pernah mimpi ayah saya. Saya kalau mimpi ayah saya langsung belok karena enak bersama dengan Yesus. Oke, sekarang kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ayat 1 dikatakan oleh Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini penulis kitab Kisah Para Rasul itu yaitu Dr. Lukas, untuk diketahui ya di pelajaran Alkitab. Penulis kitab Kisah Para Rasul itu adalah Dr. Lukas. Dr. Lukas sebelum menulis kitab Para Rasul menulis kitab Lukas dan ditulis kepada seorang yang bernama Theophilus. Saya pernah mungkin sudah lama itu menyampaikan ini, siapa Theophilus itu? Ada yang berkata, ada yang menafsirkan Theophilus itu adalah seorang pribadi, nama seorang pribadi. Tetapi ada yang berkata bahwa Theophilus itu adalah dua buah kata yang disebut, yang akhirnya disebutkan bahwa Theophilus itu, makanya kalau disebut kalau saudara lihat di Lukas pasal pertama ayat pertama itu dikatakan Theophilus yang mulia. Artinya Lukas menulis kepada sebuah komunitas yang mulia. Theophilus itu adalah kumpulan anak-anak Tuhan. Saya lupa menyebutkan anak-anak Tuhan itu bagaimana. Itu ada dari istilah Theo itu adalah Allah. Theophilus kalau tidak salah anak-anak Allah begitu. Itulah sebabnya Lukas menulis bahwa Theophilus itu yang mulia. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mulia, dikuduskan oleh Tuhan, katakan amin. Theophilus menyebutkan itu, Lukas menulis menyebutkan, artinya tulisan Lukas ini bukan diberikan kepada seorang pribadi, tetapi sebuah komunitas. Dan kitalah juga yang adalah Theophilus akhir zaman, katakan amin. Anak-anak Theos, anak-anak Theo ya. Jadi kalau kita punya anak, siapa yang hamil? Kalau laki kasih nama Theophilus, kekasih Tuhan, kekasih Theos gitu. Oh iya, saya baru ingat ya. Theophilus, Theo itu Theos, itu Allah, Philus itu kasih, filia gitu ya, kasih persaudaraan di dalam Allah. Baru ingat saya, cukup lama saya mempelajari itu dulu sekali, sudah lama ya, ini benar gitu ya. Jadi Theophilus adalah, Philus itu filia, atau filia itu kasih itu kan ada 4 ya, agape, filia, eros, storge. Itu bahasa Yunani saudara. Yang pertama apa saudara? Agape, kedua filia,
Berikutnya eros, storge. Agape, kasih yang tidak menuntut balas. Filia, kasih persaudaraan. Eros, yaitu lebih kepada hawa nafsu. Perlu enggak? Perlu juga, saudara ya. Terus storge, keluarga. Kasih keluarga. Nah, seperti itu, saudara. Jadi filia, jadi Theophilus, jadi kekasih Allah, kekasih Theos begitu. Ada anak Tuhan kalau melihat harus tahu itu, saudara ya. Supaya nanti begitu ada yang bilang, siapa sih sebenarnya Theophilus? Aku Theophilus. Amin. Aku kekasih Tuhan. Nanti kita langsung buka Google ya. Berarti benar ya? Nanti keterangan saya. Ya, gelar kehormatan. Ya, makanya dua persepsi atau dua tafsiran. Ada yang berbicara tentang seorang pribadi, tetapi lebih banyak yang bicara tentang sebuah komunitas kekasih Theos begitu. Oke, kita enggak terlalu lama di situ. Dan tulisan Lukas yang kedua adalah perjalanan rasul-rasul di dalam perjalanan gereja di zaman rasul-rasul. Apakah hanya ini sebenarnya? Sebenarnya lebih banyak lagi, tetapi ya Yohanes juga pernah berkata bahwa kalau semua sejarah itu diceritakan tidak cukup. Alkitab kita nantinya terlalu tebal, sedangkan ini aja jarang kita baca. Amin, haleluya. Alkitab ini aja jarang kita baca. Amin. Dan amin ya. Dan amin ini watinganku kan. Sehingga saat kita katakan ada buat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Filipi, cari perjanjian lama, saudara. 1 Samuel, cari perjanjian lama. Benar atau salah, saudara? Oh, ternyata saudara tahu. Berarti suka baca, saudara. Amin. Bukan diprotes. Oke, ya. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia, perhatikan di situ ayat 3 bagian yang kedua. Sebab selama 40 hari ia, saudara, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saya mau sampaikan, mungkin saudara juga sepemikiran dengan saya di zaman dulu. Saya masih sekolah begitu. Kita berpikir bahwa setelah Yesus bangkit, ya Yesus selalu bersama-sama dengan murid selama 40 hari. Enggak, saudara. Alkitab, jadi yang jelas juga kita harus bongkar di Alkitab. Kita lihat di Alkitab bahwa sudah Yesus tidak langsung secara langsung bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Selama 40 hari itu dia selalu berulang-ulang menampakkan diri. Artinya tidak selalu bersama murid-murid. Beberapa kejadian kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, Yesus menemui Kleopas bersama temannya, entah itu istrinya atau siapa, yang pasti yang disebut adalah Kleopas, yang pergi ke Emmaus menampakkan diri. Setelah itu, setelah Kleopas dan temannya itu tiba melihat ada lubang paku, baru mereka terbuka. Bukankah dia guru? Bukankah dia Yesus? Dan setelah itu Yesus menghilang. Yesus menampakkan diri kepada perempuan yang saat itu datang di kubur Yesus. Kepada Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri. Setelah bertemu, Yesus berkata, beritakan kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Setelah itu
Maria Magdalena dan juga Maria yang lain pergi memberitakan itu kepada murid-murid Yesus. Yesus tidak bersama. Bertemu dengan Maria Magdalena. Setelah itu sudah. Saat perkumpulan, saat minggu pertama, hari pertama dalam minggu itu dikatakan murid-murid Yesus berkumpul. Saat itu tanpa Thomas. Yesus hadir. Yesus menampakkan diri. Damai sejahtera bagi kamu. Setelah ibadah, murid-murid Yesus menemui Thomas. Thomas, Yesus bangkit. Thomas tidak percaya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang tangan, aku tidak percaya. Minggu berikutnya ada pertemuan ibadah lagi. Ada Thomas, dan Yesus bilang, kamu tidak percaya Thomas? Thomas ketakutan. Begitu lihat, dia langsung menyembah, ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya Yesus menunjukkan pribadinya secara berkala untuk membuat murid-muridnya percaya bahwa dia hidup. Jadi selama 40 hari Yesus tidak lagi bersama mereka, tetapi sekali-sekali Yesus datang menampakkan diri secara jelas dengan pesan-pesan yang banyak. Di dalam kisah para rasul, di dalam Lukas pasal yang ke-24, coba diperhatikan Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal yang terakhir. Saudara sebenarnya bisa baca panjang saudara, tapi nanti baca di rumah masing-masing. Baca ya saudara ya. Mulai ayat 44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, dalam kitab Torah, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Perhatikan di situ kehadiran Yesus dalam dunia, dari kelahiran sampai kematiannya, itu Yesus menggenapi kitab Torah Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu kitab Torah, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur itu adalah nubuat tentang pribadi Yesus. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang Matius. Kitab Matius itu selalu menulis, setiap kali kejadian-kejadian itu diakhiri dengan sebuah kalimat, hal ini sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang tertulis. Artinya Matius menulis kitabnya itu dan selalu dihubungkan dengan bahwa Yesuslah penggenap nubuat. Yesus penggenap nubuat. Di dalam Lukas dijelaskan, dan Yesus sendiri berkata, yakni bahwa kamu harus tahu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, dalam kitab Torah Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi kehadiran Yesus menggenapi itu semua. Apakah ada nabi lain yang bisa menggenapi tulisan-tulisan Torah, Nabi-Nabi, dan Mazmur? Hanya Yesus. Dan Alkitab mencatat secara jelas sekali. Saudara nanti pulang baca kitab Matius, dari perikop per perikop beberapa kali disebutkan bahwa itu sesuai dengan kitab suci. Artinya perjanjian lama, Septuaginta. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka. Ini
kehadiran Yesus selama 40 hari tidak secara setiap hari Yesus menampakkan diri, tetapi apa yang Yesus kerjakan, Yesus juga pernah menampakkan diri di tepi Danau Tiberias. Di situ ada peristiwa yang sedikit terulang, tetapi di situ peristiwa itu luar biasa, mengingatkan kembali tentang bagaimana panggilan Yesus kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena apa? Awal mula Yesus memanggil murid-murid diawali dengan memanggil Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang saat itu berada di tepi laut. Yesus berkata, "Tebarkan jalan di sebelah kanan." Jawaban Petrus adalah, "Guru, telah sepanjang malam aku menjala ikan, zero, nol, tidak ada. Lah lantas terus kalau siang gini dapat opo?" Dan Petrus berkata, "Tapi karena guru yang memerintahkan, aku kerjakan juga." Alkitab berkata, akhirnya Petrus menebarkan jalannya dan didapati ikan yang begitu banyak. Bukan saja untuk Petrus, Yakobus, Yohanes juga dipanggil, bantu. Saking banyaknya ikan. Nah, di tepi pantai Tiberias, Yesus duduk di pagi-pagi buta melihat Petrus dan rekan-rekannya. Karena Petrus sempat berkata, "Aku pengen menjala ikan, ingin nostalgia." Murid-murid yang lain ikut-ikutan, aku juga ikut. Dan Alkitab berkata, sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal berapa? 21 kalau salah. Dari tepi pantai, Yesus berbicara dengan lembut kepada murid-muridnya. Anak-anak, adakah lauk pauk? Tidak ada. Tebarkan jalan di sebelah kanan. Petrus menjalaikan. Sebelumnya mereka katakan, "Semalam-malaman aku telah melakukan semuanya. Dari kanan kiri tak jala, tidak ada seekor pun." Tetapi begitu Yesus berkata, "Tebarkan jalanmu di sebelah kanan." Petrus melakukan itu. Petrus masih belum ngeh, saudara. Alkitab berkata jumlahnya jelas 153 ekor ikan, dan itu besar-besar. Ini perjumpaan Yesus kepada murid-muridnya. Petrus senang dengan banyaknya ikan, tetapi ada salah satu murid Yesus berkata, "Mas Petrus, bukankah itu guru?" Alkitab mencatat langsung baju Petrus dilepaskan, ditanggalkan. Dia langsung lompat menemui guru, menemui Yesus. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu yang tujuannya adalah seperti dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, ayat berapa itu saudara? Ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 3,5 tahun perjalanan murid-murid Yesus bersama gurunya, nggak nyantol-nyantol saudara. Nggak dong. Banyak mujizat
mujizat yang dikerjakan Yesus di depan mata murid-muridnya. Orang gila, kerasukan setan sembuh, kusta tahir, buta melihat, timpang berjalan, melompat, bahkan mengangkat tilangnya. Mati dibangkitkan. Bukankah sebenarnya peristiwa-peristiwa itu dapat membuka pikiran murid-murid Yesus? No, ternyata tidak, saudara. Ternyata peristiwa-peristiwa itu membuat murid-murid ya, oh luar biasa ya, bagus ya. Tapi tidak pada suatu kesimpulan mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa apa yang Yesus kerjakan itu adalah sebuah langkah-langkah bahwa apa yang mereka Yesus lakukan adalah sebuah penggenapan janji-janji Tuhan. Menggenapi hukum Taurat, menggenapi kitab Taurat, menggenapi kitab para nabi dan juga Mazmur. Sampai akhirnya satu saat di 40 hari perjalanan Yesus bersama mereka. Tujuan Yesus datang kepada mereka membuat murid-murid mengerti firman Tuhan. Kalau saudara sampai sekarang membaca Alkitab dan mengerti firman Tuhan, banyak sembahyang, banyak berdoa, Tuhan kenapa aku tidak ngerti? Aku minta supaya Tuhan buka akal pikiranku, supaya aku dapat memahami betapa dalamnya, betapa hebatnya, luasnya kebenaran firman Tuhan. Suatu saat doa pagi, setiap doa pagi mesti kami juga buka Alkitab, baca Alkitab. Suatu saat saya mau ngomong sama kita, habis amin begitu, saya bilang, mah ada sesuatu yang baru. Pengertian yang dulu seperti ini setelah membaca, loh Tuhan singkapkan. Tuhan singkapkan, wow luar biasa. Saya berharap suatu saat kalau saya ditugasin sama Tante Ita hari Kamis gitu ya. Jadi yang jadwal itu Tante Ita ya saudara. Kalau tidak di jadwal saya nggak berani khotbah saudara. Jadi nggak ngerti. Kalau saudara tidak dikasih tugas sama Tante Ita, jangan salahkan saya. Pendeta tidak boleh salah. Jadi Tante Ita itu namanya. Kalau nanti saya di jadwal gitu, saya mau bilang nanti coba baca ayat ini dari kisah ini dari sampai sini. Nanti yang kebaktian hari Kamis itu mau saya tanya, kalian dapat berkat apa dari pembacaan firman Tuhan itu? Saya ingin seperti itu. Jadi kita membahas kebenaran firman Tuhan dari nanti dibaca ya mungkin cuma satu hal yang didapat ya, satu ada 5, itu berarti 5 mutiara, dan itu luar biasa. Bisa jadi satu perikop itu 5 mutiara, bisa jadi cuma 1 mutiara, no problem saudara. Ya tergantung bagaimana Tuhan membuka akal pikiran kita. Tuhan Yesus membuka akal pikiran murid-murid Yesus. Selama 40 hari Tuhan Yesus datang satu persatu. Apakah cuma sampai 40 hari? Enggak saudara. Setelah masa raya Pentakosta, Yesus pun juga masih menemui murid-murid yang lain
itu termasuk Paulus pun juga didatangi oleh Yesus. Sehingga Paulus seorang Sanhedrin itu, orang pintar itu, tetapi tidak mengerti firman Tuhan itu, mulai dibongkar oleh Yesus. Pengertianmu salah, makanya kamu harus membunuh pengikut-pengikutku. Enggak, aku tidak pernah membunuh engkau, Tuhan. Ya, kalau engkau membunuh murid-muridku, berarti engkau sudah menganiaya aku juga. Baru tahu sampai akhirnya Paulus yang tadinya sangat mengagung-agungkan Taurat, saat itu akhirnya dia langsung memproklamirkan pribadinya, memproklamirkan dirinya dengan berkata, aku bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, kepada orang-orang Yahudi saat itu. Jadi pagi hari ini kita tahu bahwa keberadaan Yesus selama 40 hari itu punya misi untuk menerangkan arti firman Tuhan, membuka akal pikirannya, akal budi murid-murid Yesus, sehingga mereka mengerti. Setiap kali membaca firman Tuhan langsung tahu, oh ternyata ini. Ya, memang di zaman Yesaya, saat Yesaya dipanggil oleh Tuhan, siapa yang akan datang dan siapa yang mau aku utus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dan Tuhan berkata, beritakan firman kepada banyak orang, tapi tidak usah mengerti. Memang ada selubung bagi bangsa Israel saat itu. Sampai kapan? Sampai pernyataan Tuhan. Itulah Yesus yang menyatakan, sehingga semua dapat mengerti, kekristenan dapat mengerti apa itu keselamatan, apa itu kebenaran firman Tuhan. Kita bisa memahami, oh ternyata ini toh apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menafsir asal menafsir, saudara. Alkitab berkata bahwa kitab suci tidak bisa ditafsir dengan sembarangan. Ada ayatnya itu, di mana saya lupa. Tapi penting bagi kita selalu berdoa, minta urapan Tuhan, minta Tuhan cerahkan setiap ayat, pasal, baris dari setiap kata pun, supaya kita juga dapat memahami betapa, oh ternyata ini maksud Tuhan. Dengan akal budi juga kita mungkin bisa, biasanya sekolah kitab itu nanti yang kuliah-kuliah teologi ya, mempelajari, langsung dicari sebenarnya bahasa aslinya apa sih, mana yang lebih dekat arti dari kata ini, dilihat dari bahasa aslinya, boleh saudara. Tapi lebih dari sekedar kita mempelajari bahasa asli, entah itu Ibrani, Yunani, lebih dari sekedar itu, kita perlu seperti Alkitab berkata, kita perlu Yesus untuk apa saudara? Membuka pikiran kita. Terlalu banyak hal, terlalu banyak yang saya alami saat saya membaca kebenaran firman Tuhan, yang tadinya saya baca biasa-biasa. Begitu saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan buat kelancaran. Wow. Dan seringkali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali setelah sampaikan firman Tuhan, saudara pulang begitu,
Tante Ita sambil hitungin perpuluhan gitu. Saya ngobrol gitu sama Tante Ita. Tadi itu yang saya sampaikan tidak saya persiapkan sama sekali. Persiapan saya ini, saya kasih catatan saya. Ini loh persiapan saya. Tapi kenapa seperti ini? Tak tahu saudara. Dan saya tahu itulah Tuhan. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa diatur dengan akal pikiran kita. Tapi Roh Kudus malah mengatur saya untuk saya menyampaikan hal-hal yang saya sendiri kadang nggak mengerti. Kok terkadang saya sampai wow, seperti ini ya pengertian firman Tuhan. Luar biasa. Dan itulah sebabnya saya tidak mau terpatok dengan apa yang saya pelajari. Oh, bukan berarti saya juga nggak belajar sama sekali, saudara. Tetap belajar. Sebagai hamba Tuhan saya harus mempersiapkan hidangan kepada sidang jemaat Tuhan. Hidangan-hidangan yang terbaik. Tetapi kalau Roh Kudus berkata, aku mau berbicara yang lewat sini loh, saya juga harus tunduk kepada otoritas Roh Kudus. Dan ternyata kalau kita tunduk kepada otoritas Tuhan, itu jauh lebih hebat. Seringkali saya kan selalu tayangkan ini saudara, atau saya saya rekam saudara. Terkadang saudara pulang, saya setel lagi. Dari situ saya banyak terima berkat. Ada hal baru lagi yang saya tidak tahu saat itu. Itulah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran kita. Membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan untuk saya dan untuk sidang jemaat Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini bukan berarti hanya saudara yang diberkati, saya pun diberkati. Saya sangat diberkati. Dan saya juga tidak paksakan apa yang saya catat itu harus saya sampaikan semua. Kalau Tuhan bilang cukup, ya sudah cukup. Itu aja sudah cukup untuk jemaat. Ya saya stop. Dan Tuhan saat ini bilang stop. Itulah sebabnya firman Tuhan sampai di sini. Amin. Amin. Macam ini saudara ya. Tuhan memberkati kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau ikuti apa kata Tuhan. Ikuti otoritas Tuhan. Berjalan dalam langkahnya Tuhan. Itu enak sekali. Tuhan memberkati. Mari kita singar juga. Ambil depan. Kita naikkan sebuah pujian. Untuk diketahui saudara, catatan saya cuma segini, tapi di ayat-ayat saudara. Tapi ada beberapa ayat yang tidak ada saya baca saudara. Cukup banyak hal-hal yang Tuhan mau bicarakan untuk saudara dan saya. Kami harus mau berdiri Bapak saudara. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
Engkau Yesus yang layak kami sembah, Engkau Yesus yang layak kami muliakan. Segala hormat pujian kami persembahkan sepenuh bagimu Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang kami boleh tangkap pada saat siang hari ini, yang boleh kami terima, dan itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang sanggup membukakan akal pikiran kami untuk kami dapat lebih lagi mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami lagi dapat mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Sebab itu Tuhan, tolong biarlah setiap pribadi kami, anak-anak-Mu, kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu yang indah itu dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, mungkin ada banyak kali kami tidak dapat memahami, kami tidak dapat mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun. Biarlah Tuhan Yesus jamah hidup kami, jamah hati kami, sehingga hati kami benar-benar terbuka untuk Engkau berbicara di dalam pribadi lepas pribadi kami. Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami siang ini dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah bukakan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan kepada hamba-Mu, agar firman itu boleh disampaikan kepada kami umat-Mu, dan kami boleh selalu dapat memahami, mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Kalau sebentar kami akan membawa korban syukur kami padamu, di mana Engkau sudah memberkati kami dan selalu memberkati hidup kami, baik hidup jasmani dan rohani kami. Kuduskan setiap persembahan umat-Mu, kuduskan hati kami semua Tuhan, agar saat kami membawa persembahan di hadapan hadirat-Mu, persembahan ini berkenan dan menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.